Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafal khairati ladai afdal ta'at wa ibtisami akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ajmalirat salatan wa salaman daimain ma damat al-ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, tuan-tuan guru sekalian, para masyayikh, para sepuh-sepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus dan jamaah yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita mendapatkan kuncuran rahmat, taufik, hidayah, maunah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama mari kita pasang niat terlebih dahulu dalam rangka niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah hidup ini. Niat selanjutnya dalam rangka menghidupkan syiar Islam di lingkungan kita sekalian. Niat dalam rangka syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan menjadi sebab akan ditambah nikmat Allah yang lainnya untuk kita sekalian. Niat selanjutnya dalam rangka mencari keutamaan, pahala yang besar, mencari keutamaan, pahala yang besar, faedah, manfaat, serta menghilangkan kebodohan dan niat-niat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya niat semakin banyak catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca surat Al-Fatihah, harap kepada Allah mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, tolong Allah dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan, tolong Allah dalam melaksanakan berbagai macam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu, sehingga ilmu akan memberikan manfaat, membimbing kita, menunjukkan kita, dan mudah-mudahan segala diberikan rezeki, dilapangkan, diluaskan rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, apa yang menjadi maksud cita-cita hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang-hutang lunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keluarga jadikan sakinah mawaddah warahmah, keturunan jadikan yang soleh dan solehah, dilindungi dari berbagai macam musibah, baik jiwa raga harta kita, dari berbagai macam musibah yang tak henti-hentinya. Yang baru ini Gunung Merapi mulai batuk lagi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari virus corona, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita sekalian. Ya, mudah-mudahan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, kita menggunakan nasib Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang kaum muslimin dan muslimat yang berada di negeri Cina, di Xinjiang, di Delhi, India. Mereka tertekan dengan pemerintahnya dalam rangka melaksanakan syariat Islam. Doakan mudah-mudahan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ditolong oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman
وذريته وأهل بيته ثم الفيض الوقيع فإذا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وظالمنا وتلاميذنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمهم ولهم النفس الروحية. أصولهم وقولهم الله يبشر برحمة الله شهود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين في الدنيا والآخرة. فللتوبة إذا أربعة شرائط. Sekarang saya lanjutkan tentang masalah taubat dulu karena berkaitan dengan bulan Rajab. Jadi berkaitan dengan dan disuruh diperintah untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mengerti bahwa apa pengertian taubat, substansinya, sehingga istighfar kita bisa berguna, supaya istighfar kita betul-betul mengena kepada substansinya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin diwajibkan hamba bertaubat kepada Allah karena dua hal. Pertama, liyahsula lil abdi taufiq ta'ah, supaya hamba mendapatkan pertolongan Allah. Nah, ini yang pertama. Sebab kita tanpa pertolongan Allah tidak sanggup melaksanakan ibadah. Tanpa pertolongan. Sehat badan kita, ya. Cuaca enak, oke. Hati lagi lapang, ya. Belum tentu bisa bersoleh. Ini salah satu pertolongan Allah karena sehat badan kita, lapang, cuaca enak. Yang penting taufik pertolongan Allah kepada kita sampai ke sana. Sanggup kita mendengarkan ilmu, sanggup mendengarkan Quran, sanggup mendengarkan hadis, sanggup mendengarkan nasihat dan sebagainya. Karena pertolongan Allah. Jadi bukan semata-mata usaha kita. Kalau usaha manusia sombong, tapi karena itu pertolongan Allah, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama. Yang kedua, diwajibkan hamba bertaubat kepada Allah lantaran supaya, yakni supaya litukbala, agar diterima ibadatul hamdi abdi, ibadahnya hamba. Contoh, ketika selesai sholat isya, mungkin khusyuk di awal, Allahu Akbar, imam baca Fatihah, makmum pikirannya besok PLN istri 3 bulan begitu bayar, wah, motor 2 bulan, Ambon kontrol dulu di rumah, mau ditarik, aduh, pikirannya kemana-mana. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi saya sholat, hati saya kemana-mana, kagak mendengarkan Fatihah imam. Kedengaran, cuman agak khusyuk. Ampe motor masuk ke pikiran. Lagi sholat aja motor ke pikiran. Luar biasa kita ini, hebat. Lisi ke pikiran, PN ke pikiran, lagi sholat. Luar biasa. Jadi ibadah yang cacat ini setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mohon ampun kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya sholat kita tetap diterima oleh Allah, yang cacat diampuni oleh Allah
pertama supaya mendapatkan pertolongan Allah, yang kedua supaya diterima amal ibadah. Lalu arba'atu syara'it, taubat punya 4 syarat. Yang pertama disebutkan ahadwa, salah satu di antara 4, tarku ikhtiyari dzanbi wa huwa aywatina qalbahu wa yujarrida azmahu ala annahu la ya'udu ila dzanbi al-batata. Kira-kira mau dengerin apa enggak nih? Kalau enggak saya berhenti. Sebab kagak enak juga, Pak. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, kalau ada manfaat untuk hal itu. Lanjutin apa enggak? Lanjut. Siap dengerin. Yang pertama adalah meninggalkan usaha berbuat maksiat, meninggalkan dosa. Caranya bagaimana? Aywatina qalbah, meneguhkan, menetapkan hati. Terus wajarida azmah, juga mengkhususkan cita-cita yang kuat, berpijakan ala annahu la ya'udu ila dzanbi, untuk tidak mengulanginya lagi, al-batata, sama sekali. Tuh, potongan kita repot. Enggak bisa mengulangi lagi. Nah, cuman ada yang tawaran yang kedua, ini kayaknya rada-rada potongan kita. Fa amma intaraka dzanba, adapun apabila meninggalkan dosa, wa fi nafsihi, dalam dirinya apa yang terjadi, perasaan. Bagaimana? Annahu rubbama ya'udu ilaihi, bisa pulang lagi. Nah, perasaan. Aula yazimu ala dzalik, atau memang tidak ada cita-cita untuk meninggalkan dalam hal itu. Bal yataraddad, atau mungkin ragu-ragu, tinggalin, jangan tinggalin, ditinggalin, sayang, bilang materinya, dikerjain, ya, untung sih secara materi, dosa juga nambah. Nah, gimana ini? Namanya taubat sambal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholat kencang, istighfar, khusyuk, keluar sholat, baru rugi jauh kagak jalan. Mulai taubatnya di mushola, di majlis taklim, di masjid, di tempat-tempat tertentu. Tapi di luar mushola masih dan sebagainya kita ulangi. Namanya taubat sambal. Wadhalika, yang demikian itu mumtani'un anil dzanbi, tidak disebut ta'ib orang yang bertaubat, tapi mumtani'un anil dzanbi, orang yang mencegah dari dosa. Mumtani'un anil dzanbi, baru mencegah dari dosa, belum disebut ta'ib orang yang bertaubat. Yang pertama itu namanya keteguhan hati untuk tidak mengulangi lagi. Kalaupun mengulangi lagi, berarti kita bukan ta'ib, tapi hanya sebatas mencegah dari dosa. Taubat sambal. Oh, minta ampun di sholat, nangis-nangis, insyaallah nangis-nangis. Di luar sholat tambah kejamnya. Ya, insyaallah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah bertaubat dari dosa yang telah lalu yang dikerjakan. Kalau yang pertama adalah niat, keteguhan hati untuk tidak mengulangi. Yang kedua baru meninggalkan. Nah, lalu itlau lam yasbiq anhu, umpama di bulan Rajab istighfar tapi tidak melakukan dosa-dosa sebelumnya, bagaimana? Lagana mutaqiyan, maka orang tersebut disebut orang yang bertakwa. Lalu andaikan didahului dengan perbuatan maksiat dan dosa, lagana taiban, orang tersebut disebut
sebagai orang yang bertaubat. Beda. Sebab kedudukan masalah sama-sama istighfar. Oke. Contoh. Di ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri wa la yasil qawlan kana ta'iban 'anil kufri. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttaqiyan 'anil kufri, yakni menjaga diri dari kekufuran. Karena Nabi tidak akan kufur, tidak pernah kufur. Maka Nabi sebagai istighfarnya disebut orang yang bertakwa. Nabi jangan beranggapan begini, Bang. Nabi nyuruh kita 2 hadis. Yang pertama nyuruh 70 dalam satu hari. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Boleh. Panjangkan dikit. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Boleh. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'abdika. Terus boleh. Ada Rabbana zalamna anfusana terus boleh. Jadi terserah, pokoknya istighfar. Nah, 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dalam riwayat lain 100 kali. Apakah Nabi ini sebelumnya berdosa? Apakah sebelumnya beliau kufur? Tidak. Tapi pertama, beliau sebagai contoh model buat kita sekalian. Yang kedua, beliau istighfar bukan karena maksiat dan dosa, tapi karena muttaqiyah, sebagai orang yang bertakwa. Lain contohnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena taiban adil kufri lima sababan budal. Beliau ini sebagai orang yang taib. Taib itu orang yang bertaubat. Kenapa? Dulu sebelum Islam kufur. Kufur. Maka ketika masuk Islam, beliau bertaubat, disebut sebagai taib, orang yang bertaubat. Kalau kita rasa-rasanya bukan muttaqiyah, dan kayaknya disepakati bersama. Kita taiban. Kenapa? Ya, tanpa disadari ataupun tidak, baik hari ini tidak melakukan, barangkali kemarin tidak melakukan, barangkali kemarin, ataupun jasmaniah tidak melakukan maksiat, batin melakukan maksiat. Contoh maksiat batin bisa jadi dalam amal riya. Contoh bisa jadi dalam amal ada syirik. Ya itu. Jadi ya makanya kita sholawat istighfar kita dalam rangka taubat. Kenapa? Karena sebelum istighfar maksiat. Tapi kalau tidak dilalui dosa maksiat disebut muttaqiyah, orang yang bertakwa. Jangan beranggapan jangan Nabi Muhammad istighfar sebelumnya beliau maksiat. Karena Nabi adalah maksud yang terlihat. Jadi istighfarnya Nabi sebagai orang bertakwa. Kalau kita ya sebagai orang yang taubat dan dosa. Mudah-mudahan istighfar kita mampu menebus dosa-dosa kita. Ya Rabbal alamin. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yang ketiga, syaratnya adalah annalladzi sabaqa anhu yakunu mithla alladzi yasluku khiyara bil manzilati wa darajah la fisur. Yang ketiga ini sesungguhnya perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba yang beriman, yang keadaannya sebab, kemudian
alladzi yatruku ikhtiyar. Kemudian hamba ini berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Dari segi derajat dosa dan kedudukan dosa, bukan dari segi bentuk. Contohnya begini, Bapak ini contoh aja di sini. Anna Syekh Al-Karim Al-Albani, orang tua rentak, dan kalau udah tua rentak tak berdaya. Ini kira-kira orang tua rentak tak berdaya, kira-kira model begini suka nongkrong bukan? Hah? Enggak. Boro-boro malah nongkrong, jalannya udah susah. Nah ini orang tua renta yang tak berdaya. Nah, ini contoh aja. Kemudian alladzi sabaqa minhu zina wa qatlu thariq. Cuman masa mudanya dulu ya maaf, Ronis, rondong manis. Ya, pokoknya sering mampir lah di perempatan. Ya, warung rempong-rempong suka ngejablay ya. Sering banget perbuatan sini. Udah gitu waqat putori dan begal. Luar biasa. Profesinya begal. Kemudian idza arada ayatuba andan, yang tua ini berkehendak, berniat, berkeinginan untuk bertaubat dari zina dan begal. Tumkinuhu taubatu la mahalat, maka ia mungkin mampu bertaubat, tentu idlam yuklak, karena tidak ditutup pintu taubat. Alhamdulillah. Cuman pasti ada peluang. Wala yumkinu tarku ikhtiyari zina wa qatl. Cuman masih ada peluang untuk berbuat zina dan begal. Terus idhuwa layak dirsa, tapi jasad, kemampuan tidak bisa menghendaki untuk berbuat zina dan begal. Wala yaqdiru ala takhtiyar. Jadi orang ini hasratnya tinggi, tidak sanggup untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Apa daya, tubuh tidak sanggup untuk berbuat. Apa daya tangan tak sampai. Maka bagaimana? Apakah diterima taubatnya? Diterima taubat. Jadi pada Yesus wasbu bi'anam tariku tentang. Maka orang tua itu bukan orang yang mencegah dari maksiat, tadi taubat sabun. Karena walaupun hasratnya ingin mengulangi, karena didorong oleh hawa nafsu, cuman kemampuan apa daya imin udah gak sanggup. Imin udah gak sanggup. Akhirnya ya sudah, karena tidak ada kekuatan jasad badan, ya tidak bisa melakukan perbuatan zina dan begal. Maka orang tua ini maka dikatakan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tua karang beda sama tua dulu. Tua karang tua lagi. Ya, itu dicontohkan seperti itu. Ya, alhamdulillah masih dikasih umur panjang. Sehingga apa? Berkehendak untuk meninggalkan perbuatan zina dan begal. Tapi walaupun berkehendak, tapi dia punya hasrat yang tinggi karena nafsunya mendorong ke apa daya, jasadnya tidak sanggup untuk berbuat
berbuat zina dan begal. Ya, dulu waktu gagah, pandai, pandai, pedang, udah tua udah pisau rambut, kagak sanggup dia pegang, seberapa kayak nggak sanggup. Artinya badan jangan aja. Maka seperti itu taubat ya, sebagai orang yang taubat, bukan orang yang mencegah dari dosa. Dia orang yang taubat. Ya, alhamdulillah dikasih murah oleh Allah, rahmat Allah, sehingga umur panjang, walaupun badan tak berdaya, tapi dia masih ingin bertaubat, akan diterima taubat oleh Allah. Amin. Ya Allah. Tapi jangan kamu diri antara aja lah, taubatnya udah tua aja. Jangan. Ya, bulan Rajab sekarang. Lawan ibadah Rajab. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah SWT, secara bentuk itu, dia tidak mampu membuat zina dan perbuatan begal. Tapi secara derajat kedudukan, fil manzilati wa darajat kal kadhib wal qazaf wal qimah wa namimah. Nah, cuma aja dia tidak sanggup, tapi dalam derajat yang kedudukan dosanya hampir sama, kayak bohong, kayak menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti yang benarkan, gibah, namimah, adu domba dan sebagainya. Ya, walaupun itu semuanya, jadi menurut ukurannya dosa tersebut, walaupun itu semua dosa yang bercabang, tapi tetap di manzilatul wahidah, satu derajat di bawah derajat yang namanya bid'ah, dan di bawah derajat bid'ah itu ada derajat kufur. Jadi walaupun dia riba, namimah, tidak sampai kufur. Ya, mudah-mudahan Allah menolong muslim. Ya Rabbal, sulit kita menghindari maksiat ini. Tapi buat bisayyidul hasanat al-qullah. Iringi keburukan, kemaksiatan, dosa dengan kebaikan. Banyak. Karena kita susah untuk menghindari pada zaman sekarang ini, maka iringi dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita masih Warabi'ah, yang keempat syaratnya adalah ayatuna tarku ikhtiyari lidzalik ta'ziman lillahi azza wa jalla wa qadaran min suhtihi wa alimi iqabihi jarratan la rabbah dunyawiyah aw rahbah minan nas aw talabi dalal aw sidin aw jahil aw kibrin nas. Nah, syarat yang keempat adalah hendaknya adanya meninggalkan atau usaha meninggalkan maksiat atau dosa ini semata-mata takziman, karena mengagungkan Allah, wa hadaran min suhri, takut dari murka Allah, takut dari siksa Allah, semata-mata itu, bukan karena untuk la lirabbah dunyawiyah, kesenangan dunia. Apa kesenangan dunia? Contoh, aurahbah minan nas, karena takut manusia. Kalau saya berbuat perbuatan A, contohnya misalnya taruhlah berzina, wah, ntar saya kumpuli masyarakat, yasinkan, buat modai, kalau itu nggak mau, bukan takut karena manusia,
tapi ta'zimanillah, semata-mata karena mengagungkan Allah, dan wahadaran sukhti wala wa'ali biqawmi, karena takut murka Allah dan siksa Allah Subhanahu. Jadi kita tinggalkan maksiat tidak ada hukumannya manusia, tidak ada hukumannya. Tapi yang kita takutin akan siksa Allah Subhanahu. Nah, ini yang keempat. Lalu selanjutnya autola bithana'in ausitin, atau karena mencari pujian. Rupanya meninggalkan dosa itu juga bisa mencari niat pujian. Saya udah gak mau judi, gak mau main perempuan, dan gak mau makan, supaya saya disebut nama orang taubat. Wah, dia orang taubat hebat itu. Akhirnya bukan karena Allah, bukan karena takut siksa, tapi karena manusia. Auseten, atau karena reputasinya sebagai pemimpin, sebagai pejabat. Aduh, ya saya tinggalkan ini, kenapa? Sejadi jabatan saya ini lengser. Karena dunia. Au jahil, atau karena pangkat. Au dhafin bin nafsi, karena lemahnya jiwa, lemahnya badan, lemahnya anggota tubuh. Au fakrin, atau karena keadaannya itu sebagai fakir, gak punya duit, kere, mahal, minum wine mahal, udah tinggalin karena mahal, bajigur aja dah. Jadi semata-mata karena ini kaitannya dengan taubat dan hubungannya kepada Allah, tidak ada kaitan dengan kesenangan dunia. Maka disebut sebagai orang bertaubat karena mengagungkan Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu. Zaman sekarang ini, masya Allah, inilah virus ini luar biasa. Saya gambarkan dulu. Bahaya mana? Virus corona tah virus ria? Baik, kita gambarkan virus corona yang sudah menyebar di Cina, mati tiba-tiba. Duit kagak berlaku, mati tiba-tiba. Padahal Cina itu kurang apa? Ekonominya dikuasai oleh dia, mati tiba-tiba. Tapi kematiannya selesai semua urusan dunia. Selesai semua urusan dunia. Kita lihat umpama amal, contoh aja, umpama ya, dalam hal bersedekah. PDKM ya, saya pernah nyumbang berapa? Dikit. Berapa? 50 juta. Wow, 50 juta ya kan? Mantap itu Pak Haji. Baik Pak Haji, nanti saya share Pak Haji. Nama Pak Haji, nama lengkap siapa? Gak perlu, cukup hamba Allah ya. Baik, alamat aja. Jalan M Yusuf 1, RT 001, RW 021, nomor 5, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmaja, samping musola Ikhlas, catnya warna biru. Rupanya dalam hatinya itu isyarat, oh itu baru rumah haji, itu kayak gitu ya. Rupanya supaya disebut manusia orang dermawan, ya, supaya disebut orang manusia orang yang baik. Pokoknya pengennya pujian. Akhirnya
50 juta keluar secara materi, bermanfaat untuk musola, kegiatan renovasi dan lain sebagainya. Cuma yang terancam pahalanya. Urusannya itu sampai negeri akhir. Ketika ditanya, ya Rob, saya sumbang 50 juta buat musola Hilal. Kata Allah Subhanahu wa taala, mas, idhabu ila alladziina kuntum turaquna hal tajidu indahum khairan. Coba kamu balik lagi dong, lihat ke masyarakat musola Hilal. Ya. Kamu sumbang apa betul-betul semata karena Allah atau pengen pujian manusia? Ya Rob, rupanya saya pengen pujian manusia biar saya disebut orang dermawan dan mampu. Oh gitu. Kamu balik sono, tanya masyarakat musola Hilal, hal tajiduna indahum khairan. Apakah kamu memperoleh kebaikan di tengah-tengah masyarakat? Rupanya tidak ada sama sekali. Kebaikan yang diperoleh cuma sebutan doang. Sebutan doang. Haji dermawan. Ya Allah, ya Allah, kamu penipu. Tengah-tengah manusia seakan-akan kamu Allah, tapi rupanya kamu pengen pujian, pengen kesenangan dunia, banyak pengen manusia, hormatan manusia. Penipu kamu. Idhabu ilal ladzina kuntum turaquna. Coba kamu pergi sono, dimana kamu pamer amal-amal kamu di masyarakat itu. Apakah kamu memperoleh kebaikan dari mereka? Tidak ya. Wajahnya haba manjur. Amalnya yang banyak, sumbangannya yang banyak, seperti debu yang dikumpulkan tiba-tiba berbangun. Tidak ada artinya sama sekali. Lalu dimasukkan karena dia. Waman amila amalan asyruka fihi li ghairi wa ana minhu bari'. Kata Allah, barang siapa yang melakukan suatu amal yang di dalamnya ada mempersekutukan aku, tujuannya bukan karena aku, maka fa'ana bari'un, aku berlepas diri. Ulama menjelaskan berlepas diri yakni la yaqbalullahu, Allah tidak menerima, tidak memberikan ganjaran pahala, dan Allah memasukkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Tak kira-kira itu kan amal, berarti nggak putus dengan kematian, tapi dipertanyakan di akhirnya. Kira-kira bahaya mana? Virus corona atau virus ria? Corona cuma di dunia mati sholat. Virus ria, ya Allah, mengancam amal-amal kita. Hadirin yang berbahagia dimuliakan muslim. Maka dari itu salah satu diperintahkan yang taubat oleh Allah, amal yang penuh dengan cacat, dengan kita bertaubat mudah-mudahan diperbaiki, diampuni, dan dihapus segala cacat-cacatnya dan diterima amal ibadah itu Subhanahu wa ta'ala, dan diterima taubat kita Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti kalau kita lagi muqaddimat taubat, pendahuluan pendahuluan taubat. Bagaimana caranya? Itu kan ini nggak sebatas dari istighfar. Istighfar selesai bulan Rajab ya udah selesai istighfar juga. Ya, itu kan rutinitas namanya. Paling nggak ada pahalanya, betul. Tapi kan kalau dengan ilmu kan lebih mantap. Bisa ya kami sampaikan, mohon maaf lahir batin, benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi atas kealpaan, keburukan dan lain sebagainya. Mohon dibantu maaf khususnya kita membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, dan saya mengajak habis ini kita
syukur bisa hadir di majelis saling silaturahmi di kediaman Bapak RT 04 Bapak Arifin RW 22 Provinsi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.